Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 28 Agustus 2021 berjudul Mengasihi Tuhan dengan Pikiran. Tidak banyak yang menyadari bahwa mengasihi Tuhan itu dimulai dari pikiran. Itulah sebabnya manusia diciptakan segambar dengan Allah, yang artinya manusia diciptakan dengan dilengkapi pikiran dan perasaan. Tuhan mau agar dengan pikiran dan perasaan manusia bisa mengerti dan melakukan kehendaknya, bisa mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwanya. Dalam Matius 22 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kata akal budi di sini dianoia, yang artinya pikiran atau pengertian, understanding. Itu berarti menggunakan rasio atau pikiran semaksimal mungkin untuk memahami kebenaran adalah sesuatu yang mutlak. Pikiran kita harus diaktifkan untuk menggumuli firman Tuhan secara terus-menerus. Berhenti menggunakan pikiran untuk menggumuli kebenaran firman Tuhan bisa dikatakan sebagai suatu kemunduran yang mengarah kepada kehancuran. Pikiran yang berhenti menggumuli firman Tuhan juga membuka peluang atau memberi kesempatan kepada iblis untuk menanamkan ide agar kita mengikuti kehendak dan kemauannya. Kalau hal itu terjadi, kita akan mendapat halangan atau hambatan untuk mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Maka Paulus menasihati agar orang percaya tidak memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kata kesempatan dalam teks aslinya adalah topon, yang bisa berarti tempat atau tempat berpijak, foothold. Tempat berpijak ini sama dengan pangkalan. Jadi, tidak memberi kesempatan kepada iblis, artinya tidak mengisi pikiran dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Contohnya, ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid-Nya bahwa Ia akan ke Yerusalem dan di sana Ia akan mengalami aniaya, penderitaan, mati, dan mengalami kebangkitan. Tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Matius 16 ayat 22. Di sini Paulus mengira ide atau pikirannya itu berasal dari Allah. Sebaliknya, perkataan Yesus dianggap bukan berasal dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab
engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Matius 16 ayat 23. Saudara, apa yang dialami Petrus ini juga sering kita alami, bukan? Kita sering beranggapan ketika kita berpikir yang wajar-wajar atau yang tidak melanggar hukum, pikiran itu bukan berasal dari iblis. Ternyata itu tidak betul. Tuhan Yesus berkata, selama kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, berarti bisa dipastikan pikiran itu berasal dari si jahat. Maka tidak heran kalau Rasul Paulus khawatir, bahkan takut kalau pikiran jemaat disesatkan oleh iblis. Dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Pikiran yang disesatkan akan membuat orang percaya tidak bisa setia kepada Kristus. Itu juga berarti orang seperti itu bisa dikatakan gagal untuk mengasihi Tuhan. Penyesatan itu sendiri bukan tidak mungkin berasal dari gereja melalui pengajaran yang tidak didasarkan atas kebenaran firman yang murni, yang disebarkan melalui khotbah yang tidak diangkat dari penafsiran yang benar. Hal inilah yang berpotensi menyesatkan pikiran banyak orang. Orang yang pikirannya telah disesatkan bisa jadi orang Kristen yang cerdas, bahkan cerdas dalam banyak bidang, tetapi tidak cerdas memahami kebenaran Alkitab. Pemahaman mereka biasanya dangkal, yang mana orientasinya hanya kepada hal-hal duniawi, kepada kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan, bukannya pada pribadi Tuhan itu sendiri, sehingga tidak memberi dorongan yang kuat untuk memiliki tanggung jawab untuk berbakti dan mengasihi Tuhan. Ada juga yang merasa bahwa untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dibutuhkan karunia khusus. Tidak sedikit yang tanpa sadar merasa bahwa untuk memahami kebenaran Tuhan bukanlah bagian hidup mereka, melainkan bagian hidup orang-orang tertentu seperti mahasiswa teologi, aktivis, atau pendeta. Itu sama sekali tidak benar. Sebab itu, mari kita sadar bahwa untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita harus menggunakan akal budi atau rasio untuk memahami kebenaran firman Tuhan atau untuk berteologi. Dengan cara inilah kita bisa bersekutu atau berinteraksi secara harmonis serta mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.